Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Kita akan bersama menikmati Sabda Bapa. Kita akan bersama menikmati suara Bapa yang akan menyapa kita. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk keajaiban-Mu. Tangan-Mu kuat menopang kami, Engkau Bapa mendekap kami dengan penuh kasih setia. Terima kasih kami dapat menikmati pertolongan-Mu. Kami dapat menikmati kebaikan-Mu yang menjaga kami, menyertai kami dalam segenap aktivitas kami 1 minggu penuh. Terima kasih Tuhan juga menjaga waktu kami istirahat. Dan Tuhan sudah menolong kami. Bapa di sorga, berbicaralah kepada kami masing-masing. Urapilah hamba-Mu ini. Sampaikanlah isi hati-Mu melalui sabda-Mu. Tuhan, dalam keteduhan kami mau mendengarkan suara-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop perenungan kita hari ini terambil dari Daniel pasal yang ke-10. Daniel pasal yang ke-10. Saya akan membacakan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14, Bapak Ibu Saudara. Demikianlah sabda Tuhan, mari kita memperhatikannya. Pada tahun ketiga pemerintahan Kores, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Beltsasar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dicamkannyalah firman itu dan diperhatikannyalah penglihatan itu. Pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Pada hari ke-24 bulan pertama, ketika aku ada di tepi sungai besar yakni sungai Tigris, kuangkat mukaku lalu kulihat tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas. Tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti suluh yang menyala-nyala. Lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap, dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Hanya aku Daniel melihat penglihatan itu, tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya, tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar sehingga mereka lari bersembunyi. Demikianlah aku tinggal seorang diri. Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Lalu ku dengar suara ucapannya, dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu jatuh pingsanlah aku tertelungkup dengan mukaku ke tanah. Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu. Berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allah. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari terakhir, sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Ayat terakhir.
Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tegap hati melawan mereka terkecuali Mikael, pemimpin itu. Seperti dahulu aku juga mendampinginya untuk menguatkan dan menyokongnya, yakni pada tahun yang pertama pemerintahan Darius orang Media itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, kita umatnya yang percaya mendengarkan sabdanya dan melakukan firman ini dalam hidup tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah penglihatan Daniel di tepi sungai Tigris. Ada bagian-bagian yang Tuhan hendak sampaikan, Tuhan bicarakan kepada Daniel akan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Peristiwa-peristiwa yang Tuhan perlihatkan untuk Daniel lihat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada pelajaran penting yang kita bisa pelajari dari kehidupan seorang anak Tuhan, yaitu Daniel. Daniel bukanlah orang muda dalam bagian pasal ini. Dia sudah masuk di usia tuanya, ya, karena ini sudah pada masa pemerintahan Kores. Karena sebelumnya Daniel itu dibawa pada masa pemerintahan Nebukadnezar, lalu masuk ke dalam kepemimpinan Belshazzar, dan sampailah kepada Darius dan juga ke Kores. Ini sudah pada masa pemerintahan Kores. Jelas pada tahun ketiga pemerintahan Kores, dia bukan orang muda lagi. Tapi bagaimana Daniel ini mendapatkan penyertaan pertolongan Tuhan Allah yang luar biasa. Kita bersama belajar dari kehidupan pelayanan Daniel. Daniel Tuhan pakai untuk tetap berada di dalam pemerintahan. Sekalipun raja-raja berganti, sekalipun yang berkuasa atas Babel ini berganti, ini sudah penguasa yang keempat. Tapi Daniel tetap dipakai oleh Allah di sana. Apa yang sebenarnya dimiliki oleh Daniel? Sehingga begitu dia menikmati penyertaan Allah dan bagaimana Allah memakainya ada dalam pemerintahan itu. Kita bisa bersama memperhatikan bagaimana sikap Daniel kepada Tuhan. Itu adalah hal yang terutama. Sikap Daniel yang terutama adalah kepada Tuhan. Dikatakan di dalam ayatnya yang di dalam bagian firman Tuhan ini, di dalam ayat yang kedua, dari ayat yang ketiga, pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Berkabung 3 minggu penuh. Berkabung ini dia berduka untuk situasi yang Tuhan sedang perlihatkan kepadanya. Dia berkabung 3 minggu penuh. Ini sebagai sebuah respon bagaimana Daniel menghadapi apa yang Tuhan perlihatkan. Itu dia meresponi dengan sungguh-sungguh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Di dalam bagian selanjutnya dikatakan pada saat ayat yang ke-7, hanya aku Daniel yang melihat penglihatan itu. Demikianlah aku tinggal seorang diri. Ayat yang ke-8. Ketika aku melihat penglihatan besar itu, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali, tidak ada lagi kekuatanku. Lalu ku dengar suara ucapannya, dan ketika aku mendengar suara ucapan itu, jatuhlah aku, pingsan, aku tertelungkup dan mukaku ke tanah. Daniel ini sudah sangat senior umurnya. Tubuhnya sendiri sudah menjadi lemah, tapi dia masih ada dalam pemerintahan, dan pada waktu Tuhan memperlihatkan sesuatu kepadanya, dikatakan dia tidak lagi punya kekuatan. Dia pucat, dia tertelungkup, dan di dalam kelemahannya dia menerima kekuatan dari Tuhan. Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku.
Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu, berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Janganlah takut, Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu. Sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian. Ada hal yang penting di sini. Apa Bapak Ibu Saudara? Camkanlah firman. Perhatikanlah firman. Saat Daniel dalam kelelahannya, dalam kelemahannya, dalam kegentarannya dan ketidakberdayaannya, Tuhan memberikan kekuatan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita pernah ada dalam satu titik seperti Daniel di tengah-tengah menjalani pelayanan, di tengah-tengah menjalani kehidupan tugas panggilan kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai guru sekolah minggu. Ada rasanya kita lelah, ada rasanya kita melihat firman Tuhan, kita melihat panggilan itu dan kita tidak lagi punya kekuatan. Tapi ingat, jika Tuhan masih mau pakai kita, Tuhan akan memulihkan kita. Seperti Daniel yang disentuh oleh Tuhan, Daniel yang ditolong oleh Tuhan. Dia tidak menjadi lelah dan dia tidak menjadi lemah dalam kelemahannya. Karena Tuhan yang mendengarkan seruannya, Tuhan yang memberikan pertolongan kepadanya. Datang penolong, datang pertolongan daripada Allah. Allah yang akan mendampingi, Allah yang akan menyokong, Allah yang akan menguatkan. Bapak-bapak, jika kepadamu dipercayakan seorang istri, dan mungkin istrimu memiliki kelemahan-kelemahan, memiliki sakit penyakit, dan engkau berpikir, aku dulu menikah supaya dia jadi penolongku, tapi sekarang kenapa aku yang merawat dia? Ingat, jika Tuhan percayakan itu kepadamu, Tuhan berikan kekuatan. Ibu-ibu, jika kita dipercaya Tuhan memiliki suami dengan kelemahan-kelemahan fisik, dengan kekuatan-kekuatan yang sudah mulai melemah, ingatlah, Tuhan tidak membiarkan kita dikasihi dan kita akan dikuatkan dan kita akan ditolong. Mungkin ada Bapak Ibu yang bergumul dengan anak di usia pertumbuhan dengan keunikan-keunikan mereka. Ingatlah, saat Allah mempercayakan, Allah akan memberikan kekuatan. Bapak Ibu gembala jemaat, Bapak Ibu saudara-saudara para misioneri, para pelayan Tuhan. Engkau memberikan hidupmu untuk melayani Allah dan engkau berkata, aku gak kuat lagi Tuhan. Aku sudah lelah Tuhan. Aku gak punya lagi tenaga Tuhan. Kakiku gemetar, tubuhku sudah mulai gak kuat lagi. Ingat, saat Tuhan mempercayakan, Tuhan tidak pernah tinggalkan dan Tuhan berikan kekuatan. Mari kita tutup mata kita. Mari dengarkan apa yang Tuhan katakan. Engkau orang yang kukasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu. Berdirilah pada kakimu, janganlah takut, sebab aku yang akan mendampingi engkau untuk menguatkan dan menyokongmu. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kekuatan-Mu, terima kasih Bapa. Peluk kami anak-anak-Mu dalam kelelahan dan kelemahan kami. Kami tidak berdaya, tapi kami bersyukur kami punya Bapa yang mengasihi kami. Pegang Bapak Ibu, saudara-saudara, dalam kejenuhan kelelahan mereka, dalam ketidakberdayaan mereka, dengan kuat kuasa-Mu, dan pulihkan seperti Engkau menyokong dan menopang Daniel. Engkau pun kami percaya menopang hidup kami dan keluarga kami dan pelayanan kami. Terpujilah Tuhan, ini hidup kami demi nama Tuhan Yesus. Kami akan melangkah bersama dengan Tuhan yang adalah Bapa kami. Demi nama Tuhan Yesus, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Shalom, Tuhan Yesus memberkati.